Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan channel Supriyadi. Di sini saya akan menangani atau mengerjakan satu unit Magicom merek Miyako. Ini masih baru ya, kurang lebih mungkin belum ada 1 bulan ya. Penyebab dan kerusakan Miyako ini atau Magicom, bila digunakan untuk menanak nasi itu normal ya, tapi ketika sudah matang atau udah mati tidak bisa memanas ya, jadi nasi itu dingin, padahal kondisi kabel masih terpasang ya. Jadi ketika nasi masak sudah tidak bisa memanas lagi, jadi dingin. Jadi keluhannya untuk sementara itu ya. Jadi nanti kita bongkar, kita lihat, kita cari permasalahan dari Magicom merek Miyako ini di mana ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya, tidak perlu panjang lebar, tidak tunggu lama-lama, kita cari, kita eksekusi. Wah, di sini banyak semutnya nih, ini biasanya banyak cicak-cicak nih. Kita bongkar ya. Cara pembuka untuk di sini biasanya terdapat 2 buah baut ya, untuk bagian bawah dan bagian samping sini ya. Ini bagian samping di sini dibuka juga. Ini menggunakan obeng kecil ya, obeng kecil untuk membuka baut samping. Setelah selesai tinggal tekan seperti ini saja, atau ada congkel, selesai ya. Nah, ada, wah bener kan sahabat semua, di sini kita dapatin buntang-buntang cicak ya, banyak ya. Jadi kita bersihkan dulu ya, kita buat dulu. Oke sahabat semua, di sini udah saya bongkar ya. Jadi sekarang kita untuk tes mengetahui kerusakannya di mana. Jadi secara loginya kalau untuk elemen pemanas jelas elemen bawah sini yang ini ya, ini pasti tidak rusak. Karena apa saya bilang tidak rusak? Karena ketika untuk menanak nasi dia masih bisa bagus dan bekerja, tidak ada kendala. Tapi kendalanya ketika untuk pemanas ya. Nah, jadi di sini kita dapatin satu buah switch ya. Switch ini untuk bekerja ketika kita tekan ke bawah, kita lari ke choking ya, choke seperti ini. Berarti switch ini akan menaik ya, naik, dan akhirnya di antara tuas ini akan menempel ya. Jadi bisa menghubungkan arus listrik ke elemen ini. Jadi tidak menggunakan elemen-elemen dinding samping ya atau atas. Jadi langsung tegangan listrik dari AC langsung masuk ke elemen pemanas choking ya. Dan ketika udah udah masak ya, jadi otomatis ini akan turun sendiri seperti ini posisinya, text lah. Jadi ini akan memutus ya, jadi akan memutus switch ini, dan switch ini sekarang berhenti, sekarang bekerja lari ke elemen samping dan atas. Jadi kesimpulannya kalau untuk pemanas ini tidak bekerja, ini kita dapatin ada 3 penyebab ini ya. Jadi bisa juga dari termostatnya itu ya, di situ ada 1, dan elemen samping juga bisa, atau elemen atas. Jadi untuk pengecekan yang pasti kita bongkar semua, kita cek satu persatu di mana letak permasalahannya ya. Nah, di situ ini ada 1 ya tuh. Ini ada 1 buah alat yang untuk pendeteksi ya panas ya itu. Jadi bisa kita cek, karena ketika ini udah turun, switch turun, ini tidak mengeluarkan arus ya atau jatuh daya, akan menyuplai ke bagian elemen pemanas ini ya. Jadi kita bongkar dulu untuk ininya, kita buka baut ya, kita bongkar dulu bautnya sini. Bentar ya, kita bongkar dulu. Oke, jadi ini udah kita bongkar, bisa kita cek seperti ini ya. Kita cek untuk memastikan nyambung atau tidak, atau hidup atau tidaknya ya.
Nah, jadi kita lihat ini ya voltmeter saya. Ini bisa kita tes seperti ini sahabat semua. Nah, seperti ini. Kalau dia bergerak berarti kondisi ini bagus sahabat semua. Ini kondisi bagus ya. Coba kita bongkar seperti ini. Nah, ini switch 1 sudah saya bongkar ya, tinggal ini saja. Itu hidup ya, bagus ya. Nah, sekarang tinggal dua lagi. Dua kategori untuk mengetahui penyebab dari pemanas tidak bekerja, yaitu tinggal elemen samping sini atau elemen atas. Kalau ini udah positif bagus ya, soalnya kita tes sudah bagus, masih bagus. Jadi kita tinggal mencari elemen samping. Ini elemen samping ya, seperti ini. Kita bongkar nanti ya, kita bongkar. Ya. Oke, sahabat-sahabat semua. Jadi saya jelaskan lagi ya. Nah, ini kabel elemen bagian tutup ya, bagian tutup ini ya, bagian atas. Nah, ini elemen bagian atas ini ya, kabelnya. Yang satu mesti elemen kabel bagian sini. Nah, ini satu. Yang ini yang kita tes tadi, yang ini ya, kita tes tadi yang ini masih hidup. Nah, sekarang kita coba tes untuk kabel elemen atas ya. Ini kabel yang ini terhubung dengan yang satu ini, terhubung di sini ya, di bagian AC ya. Nah, ini kita tes dulu untuk elemen atas ya. Ini satu di sini. Coba lihat di voltmeter saya bergerak tidak ya? Ya, hidup ya voltmeter saya. Berarti elemen atas masih bagus. Sekarang kita tinggal mengetes elemen samping. Elemen samping harus bekerja seperti yang atas ini ya. Jadi yang ini tadi kita tes bagus ya. Jadi biar kita lepas saja sini. Nah, kita lepas. Yang satu tancap ke sini ya. Jadi untuk kabel itu bebas ya, di warna apa saja tidak apa-apa ini. Untuk ngetesnya saja. Jadi ini kabel satu ya sahabat semua. Yang satu sini kita tes. Ya. Tuh. Nah, tidak hidup sahabat semua, tidak hidup. Nah, berarti ya, kita dapatin ya penyebab dari Magicom ini tidak panas. Berarti kerusakan pada elemen samping. Jadi kita harus bongkar di elemen samping ya. Kita bongkar. Nah, cukup seperti ini sahabat semua. Kletek saja tidak. Ini udah hangus ya sahabat semua. Nih ada tanda-tanda hangus ya. Nah, nih. Nah, ya. Kita lepas ya. Kita lepas dapat kletek aja nih. Ini udah karatan semuanya, udah hangus ya, udah rusak. Jadi kita ganti. Nah, jadi elemen ini cuman tidak seperti ini ya, nih dalamnya. Seperti ini. Oke. Ya, ini dalamnya. Di sini kita dapatin kayak pius ya, Bi. Udah putus ya. Oke. Oke, sahabat-sahabat semua ya, tadi ini elemen yang lama ini ya, elemen yang lama yang di samping sini. Ini sudah saya kletek kayak kerok tadi ya. Nah, ini elemen lama. Dan di sini udah saya ambilkan elemen yang baru, saya pakai nanti elemen ini ya. Nah, di sini juga kita bisa tes sahabat semua. Kita bisa tes. Coba ya, ini kabel elemen yang baru ya, warna putih dan warna hitam. Coba saya tes. Nyala ya, tidak ya. Nah, sahabat semua seperti itu. Tuh, hidup ya. Berarti elemen ini bagus ya karena baru ya. Nah, jadi udah ketahuan ya penyebab dari tadi panas ini, elemennya mati ya. Jadi kita pasang dulu, saya rapikan, nanti saya jelaskan lagi ya. Ya, jadi pemasangan elemen ini seperti kita masang list ya. Kita kletek, kita tempelin di sini. Nah, tempelin terus, berputar terus sampai bertemu lagi di bagian bawah ya. Terus tempel terus apa semua terus ya. Sampai bertemu. Nah, terus tempel terus. Nah, sampai semua seperti ini ya. Nah, terus sampai ketemu di sini. Sampai bertemu lagi di kabel yang pertama tadi kita tempelin ya. Nah, sahabat semua ini. Nah, seperti ini sahabat semua. Cukup mudah ya. Nah, ini kabel kita pasang tadi ya. Ini kabel yang elemen baru. Jadi tinggal nyambungnya seperti bawaan dari aslinya, oke? Dan ini sudah saya sambung yang satu ya. Jadi kita bisa tes ini untuk yang seperti ini. Ini elemen atap dan elemen samping udah terpasang ya, udah tersambung. Ini kan ujungnya.
dan ini ujungnya. Nah, sekarang kita seperti ini, bisa kita tes sahabat semua. Tuh, lihat, hidup ya. Nih, lihat. Yang satu dari elemen atas ini ya, yang satu dari elemen atas yang merah. Yang biru udah masuk di main elemen samping, dan keluar elemen samping warna putih. Tuh, udah nyala. Oke. Berarti sekarang ini tinggal dimasang, kita dipasang di termos ya, di sini tinggal pasang sini. Selesai. Oke. Nah, sahabat semua, ini udah saya rapikan ya, tinggal saya jelaskan. Yang tadi warna dari kabel elemen body ya, yang dari elemen sini, body keliling, ini kabelnya ya, keluar ini. Dia merah saya pasang di sini nih. Jadi ini gini sahabat semua. Ketika Anda mendapatkan pekerjaan seperti yang saya tanganin, Anda cek ya, Anda cek tuh antara 3 dari elemen atas. Lebih baik Anda bongkar semua dulu, biar enak pengerjaannya. Anda cek kabel elemen atas ada 2 buah, Anda cek dulu. Kalau bagus, cek lagi elemen samping. Nah, jadi cek lagi, dan bagian termostatnya nih ya, ada termostat di sana, Anda cek juga. Jadi penyebab dari Magicom itu tidak panas ya ketika untuk memanaskan nasi, itu penyakit cuman itu sahabat semua, elemen ya, elemen 2 sama termostat 1. Nah, itu untuk Magicom seperti ini, dan ini sudah saya pasang. Nah, dan ciri-ciri kerusakan pada elemen itu Anda bisa cek menggunakan stop kontak AC-nya. Ketika Anda tes seperti ini ya, tes pakai tes meter, tidak bergerak meternya, tidak bergerak, semua seperti ini tidak bergerak, keadaan untuk pemanas tombol sini keadaan tidak choking ya, tidak bergerak, berarti memang benar kerusakan pada elemen. Apabila bergerak seperti ini, berarti elemen bagus sahabat semua. Nah ya, ini bagus ya, ini keadaan pemanasan choking seperti ini. Saya tekan ke bawah ya. Nah itu, jadi untuk pergerakan saja sudah beda ya. Kalau kita tekan seperti ini, dia akan berjalan seperti ini lagi. Tuh, ya bergerakan ada kan? Nah, ini keadaan untuk pemanas. Nah jadi seperti itu. Jadi apabila dan penyampaian saya kurang pas, videonya kurang pas juga, sekiranya masih ada bingung dalam pengerjaan Magicom, Anda bisa tanyakan ya. Itu ada WA saya juga, ada di foto profil saya, bisa ditanyakan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara penanganan Magicom untuk pemanas tidak bisa ya atau mati. Oke, jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih sedikit banyak ada pertanyaan, monggo diajukan pertanyaan. Insya Allah saya jawab satu persatu, selagi saya bisa jawab akan saya jawab. Dan terima kasih yang sudah hadir, yang telah memberi support. Saya Heri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.